malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, karena Engkau telah memelihara hidup kami dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh Kudus memampukan kami menghayati firman-Mu, mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat pertama hingga ayat yang ke-19, dan sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang ke-15. Beginilah firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tema renungan kita adalah Allah melindungi kita. Sahabat renungan malam Shalom. Injil Yohanes pasal 17 ini berisikan doa, yaitu doa syafaat Tuhan Yesus kepada Allah Bapa. Pada malam Paskah, sebelum Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Salah satu pengajaran yang sering atau yang berulang kali disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya atau juga kepada orang ramai yang mendengarkan pengajarannya adalah pengajaran tentang doa. Berdoa kepada Allah Bapa, meminta berkat atau meminta pertolongan. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengajarkan doa yang kita kenal sebagai doa Bapa kami. Yesus juga mengajarkan tentang kemurahan hati Allah Bapa akan mengabulkan doa yang kita doakan. Yesus berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu akan dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya ketika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Itu dijelaskan dalam Injil Matius pasal 7, ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Tetapi bukan hanya berdoa untuk meminta berkat-berkat untuk kebutuhan jasmani, seperti makanan atau minuman, dan berkat-berkat untuk kesejahteraan hidup sehari-hari. Yesus juga mengajarkan kepada kita agar kita berdoa untuk meminta kekuatan, atau meminta kuasa Tuhan, meminta hikmat Tuhan untuk menolong kita saat kita menghadapi pencobaan, agar kita menang atas berbagai pencobaan dalam kehidupan kita ini. Yesus mengatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Matius 26 ayat 41. Sahabat renungan malam Shalom, tetapi Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan pentingnya kita tekun berdoa. Yesus sendiri dalam kehidupannya di masa pelayanannya bersama murid-muridnya di dunia ini melaksanakan ketekunan berdoa. Dalam Injil Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia, Yesus, bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi,
dan berdoa di sana. Mengawali pelayanannya, Yesus melaksanakan doa pagi. Dalam Injil Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat 46 dijelaskan, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan memberkati 5 roti dan 2 ikan, Yesus memerintahkan murid-muridnya naik perahu untuk lebih dahulu menyeberang Danau Galilea. Yesus menyuruh orang ramai itu pulang, dan Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Dalam keempat Injil dijelaskan bahwa setiap hari Sabat, Yesus pergi ke rumah ibadat untuk beribadah dan berdoa bersama jemaah yang datang beribadat Sabat. Demikianlah juga dijelaskan dalam Injil Markus pasal 14 ayat 32 sampai 42. Saat di Taman Getsemani, manakala Yesus akan menanggung penderitaan, akan memikul salib, Yesus berdoa kepada Allah Bapa, meminta kekuatan agar ia mampu menanggung berbagai penderitaan, memikul salib hingga mati di kayu salib, untuk menggenapi tujuan pelayanannya di dunia ini, untuk menyelamatkan orang berdosa, agar setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sahabat Renungan Malam Shalom, dalam nas renungan malam ini, Yesus berdoa syafaat kepada Allah Bapa, mendoakan murid-muridnya dan semua orang yang percaya kepadanya, meminta kasih Allah, meminta pertolongan Allah bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan dalam doanya kepada Allah Bapa, "Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia ini, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat." Kita jemaat Yesus Kristus masih berada di dunia ini. Di dunia ini beraneka ragam bentuk-bentuk kejahatan. Kuasa kejahatan itu menentang kerajaan Allah, menentang kehendak-kehendak Allah, menentang kebenaran, menentang keadilan, menentang kasih dan kedamaian. Kuasa kejahatan di dunia ini membenci dan menentang pengajaran-pengajaran Yesus. Dengan demikian, kuasa kejahatan di dunia ini membenci dan menentang orang-orang yang percaya dan yang hidup dalam pengajaran Tuhan Yesus. Hal itu pernah dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-19. Yesus berkata, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan Aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Sehubungan kuasa kejahatan yang selalu bangkit menentang dan menyakiti orang-orang yang percaya kepada Yesus, maka Yesus berdoa kepada Allah Bapa meminta agar Allah Bapa menyatakan kuasa dan kasih-Nya untuk melindungi dan meneguhkan iman jemaat Yesus Kristus, agar jemaat mampu menanggung penderitaan, mampu memikul salib dan setia mengikut Yesus. Agar setiap jemaat Yesus mampu menyatakan jati diri mereka sebagai garam dan terang di dunia ini, mampu mengalahkan kejahatan dengan senantiasa setia melakukan kasih dan kebaikan. Yesus telah mendoakan kita agar kita dilindungi oleh Allah Bapa dari berbagai hal yang jahat. Maka kita pun haruslah tekun berdoa, memohon perlindungan dari Allah Bapa. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Allah Bapa. Kami telah mendengar firman-Mu. Teguhkanlah iman kami agar kami setia kepada Yesus Kristus dan bertekun mematuhi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa,
Lindungilah jemaat-Mu dari segala yang jahat. Berilah kuasa kepada jemaat-Mu untuk tabah dan teguh menyaksikan iman di dunia ini, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat umat manusia. Mampukan kami mengalahkan kuasa kejahatan dengan senantiasa melakukan kasih. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan di rumah sakit dan di klinik-klinik, agar mereka terhindar dari virus-virus yang berbahaya dan sehat dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Berilah penghiburan bagi yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi dan persiapkan kami untuk bekerja, dan berkati kami agar berhasil dalam pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami dalam kegiatan belajar, agar mereka tekun dan berprestasi yang baik. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Dengarlah doa kami. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.